Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi materi bab 1 kelas 10 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan. Dengan rincian materi yang akan saya jelaskan ada 3. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Kemudian yang kedua, pengertian apa itu yang dimaksud dengan kekuasaan. Yang ketiga, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu seperti apa. Ada 3 materi yang akan saya jelaskan pada kali ini. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Karena tanpa mengetahui pengertian kekuasaan apa, maka bab ini tidak akan bisa berjalan dengan baik jika dipelajari. Lalu, apa itu kekuasaan? Tentu kekuasaan sering menjadi percakapan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kehidupan bernegara ataupun di masyarakat. Karena identik ketika mendengar kata kekuasaan itu berbicara juga dengan kuasa. Atau kalian mungkin pernah mendengar kata daerah kekuasaan. Mungkin hal ini tidak akan asing bagi kalian ketika mendengar kata daerah kekuasaan. Berarti dalam artian seseorang menguasai daerah tertentu. Atau mungkin kalian juga pernah mendengar kata menguasai dalam artian seseorang menguasai orang lain. Maka dari kata-kata itu bisa disimpulkan bahwa yang namanya kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kemudian materi yang kedua akan kita bahas mengenai macam-macam pembagian kekuasaan. Di dalam materi ini, macam-macam kekuasaan ada 2 tokoh yang akan dijadikan pengacu materi. Yang pertama ada John Locke, yang kedua ada Montesquieu. Kedua ilmuwan ini mengemukakan mengenai konsep kekuasaan tentunya. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3 macam, atau kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan juga untuk mengadili setiap terjadinya pelanggaran undang-undang. Terakhir ada kekuasaan federatif untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian Montesquieu juga mengemukakan terdapat 3 kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang. Kemudian ada kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi letak perbedaannya ada di federatif. Jika John Locke itu federatif, ada dari 2 pendapat tersebut, manakah yang sesuai dengan Indonesia? Montesquieu atau John Locke? Tentu Indonesia memiliki legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun di sini tetap melakukan koordinasi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bahwasannya di Indonesia itu ada dua konsep pembagian kekuasaan. Yang pertama secara horizontal, yang kedua secara vertikal. Jika ditinjau secara horizontal, maka dibagi menjadi beberapa kekuasaan. Yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Maka lembaga yang berhak itu adalah MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Maka kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Kemudian lembaga legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Maka kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, lembaga yang menyelenggarakan peradilan. Maka kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ada juga lembaga eksaminatif yang berfungsi sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Maka lembaga ini dipegang oleh BPK. Yang terakhir ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Maka lembaga yang menjalankan kekuasaan ini adalah Bank Indonesia. Kemudian kekuasaan secara vertikal ini dibagi menjadi beberapa tahap. Dalam artian pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Nah, di sini ada pemerintah pusat, ada juga pemerintah daerah provinsi, dan terakhir ada juga yang disebut dengan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.